Nah, kakek dari nenek teh Silpa diterima semua amal solehnya, diampuni segala dosanya dan ditetapkan surganya. Amin. Dan teh Silpa dan keluarga pun juga diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan. Amin. Kemudian Yusri juga izin ke Bapak tadi ada urusan, semoga Allah berikan kelancaran juga ya dalam urusannya. Uh, Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kuliah kita kali ini ya. Oke, sebelum kita mulai, sebenarnya kalau di agenda Bapak hari ini diharap sudah ada yang presentasi, tapi kayaknya belum ya, belum ada yang siap presentasi. Sebagaimana yang Bapak share di judul yang Bapak pernah bagikan ya, Bapak pernah kebagikan judul kepada antum sekalian, saya dulu ya, yang nanti di scroll ya, di atas itu ada rencana pembelajaran semester. Ada yang pernah lihat di atas? Nanti kalau dilihat ya, dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Nah, udah ada yang masih ingat nggak yang itu? Atau Bapak mau tampilkan dulu ya sebelum Bapak ini. Saya dulu. Ada di mana ya? Kita dulu sebentar. Ada dokumen kalau nggak salah. Nah, dulu. Oh, nggak ada. Ya, nanti dilihat lagi aja ya, Bapak. Ada mungkin di komputer satunya lagi, di laptop satunya lagi. Itu mulai ada tema-tema yang harus dibuat presentasi dari mulai Kitmanul Ilmi Syar'i. Ya, Bapak 5 kali pertemuan itu sebenarnya Bapak sendiri yang menyampaikan. Ya, nanti sisa pertemuan kurang lebih sekitar 7 pertemuan. 4 ditambah 6 berarti sekitar 10 pertemuan atau 9 pertemuan itu nanti kelompok dikurangi UTS UAS guru Bapak. Ya itu mah zaman dulu ya, kalau zaman sekarang makanya kayak seperti itu. Nah, tapi sekarang Bapak yang akan memberikan materi, Bapak langsung ke materi yang ini aja. Yang ibahatul khobais wa tahrimil khobais ya. Nanti yang kitmanul ilmi, kemudian yang tema-tema selanjutnya dibagi menjadi 5 kelompok aja. Jadi kan 7 kelompok tuh, Nopal udah nge-share ke Bapak 7 kelompok. Jadi tinggal yang 2 kelompok dileburkan menjadi 5 kelompok. Ya, karena materi waris itu yang terakhir itu hitung, dan ngitung Bapak yang akan ngajarin. Ya, bagaimana cara menghitung waris secara syariat. Nah, itu Bapak yang nantinya akan ngajarinnya. Ya, gitu. Jadi yang 7 itu direduksi lagi menjadi 5 ya. Jadi kelompok yang terakhir nanti digabung dan kelompok-kelompok yang lain. Sehingga ikhwan kan ada yang 7 ya, mungkin nanti akhwat juga ada yang 7. Ya, itu aja dulu dari Bapak supaya semuanya bisa memahami dan bisa menjalankan ya. Ada yang mau ditanya enggak sebelum Bapak menyajikan presentasi makalah yang sudah Bapak siapkan? Barangkali ada yang ditanya. Ini sudah pada saum kayaknya ya. Bapak akan nanya makan siang. Mudah-mudahan pada saum. Oke. Bapak akan ini ya, Bapak akan share ini ya. Bapak akan share makalah Bapak. Udah ke ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Ini makalah Bapak langsung dimulai dari materi yang ke-8 setelah UTS. Ya, nanti yang khobais, yang kitmanul ilmi nanti Bapak harap yang mempresentasikan kelompok yang antum sekalian. Kalau yang ini anggap Bapak aja yang presentasinya ya. Jadi ini mah nggak usah dipresentasikan lagi. Berarti antum tinggal judulnya yang lainnya, ya.
Di sini ada kitmanul ilmi, ada nikah musyrikah, menikahi seorang wanita musyrik, tahrimul khamri, kemudian ar-riba, kemudian al-ithri bi kurobat, waris kepada karib kerabat. Pertemuan awal, pertemuan 1 itu Bapak menyampaikan pengetahuan global ya tentang fikih ayat ahkam atau tafsir ayat ahkam. Pertemuan kedua, ketiga, keempat sampai kelima, Bapak memberikan fondasi kepada kalian berkaitan dengan tafsir itu seperti apa ragamnya. Tafsir ahkam itu apa maksudnya. Kemudian hubungan tafsir ahkam dengan hadis ahkam, dengan usul fikih dan dengan fikih. Itu ya, masih ingat kan? Halo? Mudah-mudahan masih ingat ya. Yes. Kemudian Bapak juga menyampaikan bagaimana istinbatul ahkam. Ya. Bagaimana cara mengistinbat hukum. Kenapa mengistinbat hukum? Kalian harus paham karena antum sekalian nanti ketika di lapangan harus tahu bagaimana metodologi mengistinbat hukum. Ya. Tidak jadi masalah kita bukan seorang ulama, tidak jadi masalah kita bukan seorang kiai, tapi kita seorang dai. Seorang dai itu harus tahu metodologi bagaimana menyimpulkan satu hukum. Bagaimana nas ayat Al-Quran, nas hadis Rasul, kemudian usul fikih, kemudian ilmu fikih, kemudian nanti bagaimana metodologi istinbat hukum. Ya, Bapak udah sharekan bukunya, tinggal antum baca untuk bisa lebih jelasnya. Sudah di-download bukunya ya? Iya, sudah. Sudah ya. Nah, itu tolong dibaca, itu buku sumber pertama, sumber primer yang Bapak sampaikan. Kalau antum itu tafsir ayat ahkam pertama, karena target tafsir ayat ahkam pertama adalah membentuk framework bagaimana memahami ayat ahkam. Gitu. Jadi antum terbentuk frameworknya seperti apa. Baru nanti kasuistik, Pak. Pertemuan sekarang kasuistik. Ya, pertemuan itu bagaimana memahami ayat Al-Quran, hadis Rasul, usul fikih, kemudian mengistinbat hukum, iya teh haram, kunaon haramna, gitu ya. Nah, kita akan belajar seperti itu. Mudah-mudahan antum sekalian bisa mengikuti pola yang telah Bapak susun ya. Ya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ini materi yang selanjutnya yang Bapak susun. Ibahat thayyibah wa tahrimil khaba'is. Pengertian ibahah thayyibah wa tahrimil khaba'is artinya dibolehkan hal-hal yang thayyib dan diharamkan hal-hal yang kotor. Jadi ibahah thayyibah itu artinya dibolehkannya hal-hal yang thayyib dan diharamkannya hal-hal yang khaba'is, yang kotor. Bapak mau nanya ke teman-teman atau ke mahasiswa. Kalau makna haram ya, atau sebelumnya tuh Imam Syafi'i itu seorang ahli usul fikih yang pertama kali membuat fondasi usul fikih adalah Imam Syafi'i. Beliau menetapkan ada 5 aqsamul hukmi, ada 5 macam hukum ya, dan setiap umat manusia, wabil khusus umat Islam, dia akan terikat oleh 5 macam hukum itu. Kelima macam hukum itu kira-kira apa saja? Masih ingat nggak? Wajib, haram, makruh, wajib, Dari pertama, wajib, kemudian sunnah, makruh, haram, makruh, haram, betul. mubah. Nah itu, berarti antum kalian mengikuti, alhamdulillah paham ya. Jadi ketika ditanya 5 hukum yang pertama ditanamkan oleh Imam Syafi'i, yang pertama kali membuat fondasi ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Ya, saking cerdasan Imam Syafi'i seperti itu, bahwa umat manusia itu, wabil khusus umat Islam, dalam sehari semalam itu mereka umat Islam itu diberikan waktu yang sama, 24 jam dalam satu hari. Kemudian 7 hari dalam satu pekan.
kemudian 12 bulan dalam 1 tahun, ya, 365 hari dalam 1 tahun. Jadi tidak ada misalnya seseorang yang waktunya lebih dari yang lain, tidak ada, semuanya sama, ya. Dari semua umat manusia itu ada yang mampu memanfaatkan waktunya sehingga dia bisa lebih manfaat ke yang lain. Khairukum anfa'ukum linnas, gitu ya. Ada orang yang dari waktu yang sama justru sebaliknya, dia justru sarrukum, seburuk-buruk orang adalah yang dia memanfaatkan orang lain. Nah, jadi Imam Syafi'i menyebutkan kalau seseorang melakukan yang wajib, maka dia tidak sedang melakukan yang haram. Ya, kita sekarang belajar melakukan yang apa ini sekarang? Wajib. Nah, yang wajib. Wajib. Berarti kita bukan melakukan sesuatu yang haram. Ya, ada bari belajar nyuri? Jarang, ya. Belajar mah fokus aja belajar. Masa bari belajar nyuri gitu ya. Artinya ketika melakukan sang yang wajib, berarti dia tidak sedang melakukan yang haram. Ada ketika sholat ngomongin orang lain? Tidak. Rasanya tidak. Ya. Ada ketika saum kemudian dia zina? Tidak, ya. Jadi ketika seseorang melakukan yang wajib, maka dia tidak melakukan yang lainnya. Walaupun bisa melakukan yang sunnah, ya, seperti yang saum, sedang saum kemudian dia baca Quran, sedang saum dia sholat. Ada orang yang sedang melakukan haram, berarti dia tidak sedang melakukan yang wajib. Seorang pezina ketika dia melakukan zina, sekalipun dia seorang mukmin, maka dia sedang melakukan dosa, bukan babarengan sambil sodako, gitu ya. Ada orang yang pezina, kenapa kamu zina? Ada saya mas sodako kepada wanita nakal itu. Bisa kayak gitu? Halo? Orang zina, kemudian ditanya, kenapa kamu zina? Saya mah sodako, lihat kasihan. Dia mah nggak bisa hidup, sama saya dikasih uangnya. Masa kayak gitu ya? Error pemikiran kayak gitu ya. Nggak akan mungkin orang yang zina sedang melakukan amal baik yang lain. Begitu juga orang yang mabuk. Kenapa kamu mabuk? Ketika mabuk, kemudian dia sholat. Boleh tidak? Tidak. Wala taqrabus sholata wa antum syukara. Gitu dalilnya juga. Jangan engkau mendekati sholat dalam keadaan engkau sedang mabuk. Tidak diterima sholat. Gitu ya. Jadi dari 5 ahkamul syariah itu, 5 hukum syariah itu, maka umat Islam itu pasti ada dia 24 jam sehari semalam melakukan yang itu. Cuma seperti yang Bapak pernah sampaikan, kita lebih banyak melakukan hal yang ibahah, ya. Betul nggak? Betul. Lebih banyak yang ibahah, kayak makan. Makan wajib atau mubah? Mubah. Sekarang kalau makan itu wajib, yang paling banyak makan, ya, yang overweight gitu ya, banyak makannya, atau paling besar pahala. Nanti yang kurus-kurus kayak Puji sama Senja, atau sedikit pahalanya gitu. Puji teh kurus nggak ya? Saya kira kurus lah segitu. Ya, jadi tidur juga mubah, kemudian refreshing juga mubah, ya. Cuma mubah itu nanti ada yang berpahala, ada yang dosa, gitu ya. Nanti ada yang berpahala, ada yang dosa, tergantung niat, ya, motivasi. Jadi inamal a'malu biniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niatnya. Itu kebanyakan hal-hal yang mubah. Oke, ya. Sekarang kita lanjut ke fokus ke al-ibaha at-thayyib wa tahrimil al-khaba'is. Dibolehkannya hal yang baik dan diharamkannya hal-hal yang buruk. Apa lanjutin ya. Nih. Sekarang Bapak ingin dibaca sama siapa ya? Alicia. Alicia, baca dulu. Ibahah atau yib, dibolehkan makan yang thayyib. Ibahah atau mubah adalah suatu amalan syariat jika dilakukan mendapat pahala, sedangkan jika tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Sedangkan thayyib yaitu segala yang suci, tidak najis dan tidak menjijikan,
yang dijauhi jiwa manusia. Dengan demikian, zat makanan dan minuman tersebut baik, tidak membahayakan tubuh dan akal mereka. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, baik yang bersumber dari jenis makanan hewani maupun jenis lainnya. Terima kasih ya, Teh Alicia. Kayaknya mudah ya dipahami ya. Insya Allah mudahlah ini. Oke, sekarang tolong dibaca sama Teteh Anissa Dewiyanti. Dalam ajaran Islam, semua jenis makanan dan minuman pada dasarnya adalah halal, kecuali hanya beberapa saja yang diharamkan. Yang haram itu pun menjadi halal bila dalam keadaan darurat. Sebaliknya, yang halal pun bisa menjadi haram bila dikonsumsi melampaui batas. Pengertian halal dan haram ini sesungguhnya bukan hanya menyangkut kepada masalah makanan dan minuman saja, tetapi juga menyangkut perbuatan. Jadi ada perbuatan yang dihalalkan, ada pula perbuatan yang diharamkan. Oke, kasih ya Anissa. Ya. Oke, sekarang Bapak akan ngejelasin. Siapa yang tahu makna haram? Tiara bisa bantu jelasin apa makna haram? Secara lugawi ya, makna haram secara lugawi. Kalau secara istilahi, makna haram itu ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi kalau secara istilahi, haram itu diberikan ganjaran kepada yang meninggalkan dan diberikan pahala, diberikan ganjaran mayusabu ala tarkihi, diberikan ganjaran kepada yang meninggalkan, wa yusab haram itu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Jadi kalau haram itu diberikan ganjaran bagi orang yang meninggalkan dan diberi hukuman bagi orang yang melakukan. Gitu ya. Jadi ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Itu haram. Beda kebalikan dengan yang wajib. Wajib itu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ya, kalau wajib mah diberikan pahala yang melakukan dan diberikan hukuman bagi mereka yang meninggalkan. Haram masih baliknya. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Berikan pahala bagi yang meninggalkan dan diberikan hukuman bagi yang melakukan. Itu secara istilah. Sekarang Bapak yang mau nanya, makna haram secara lugawi, secara bahasa itu apa? Nanda. Gimana? Ustaz, kalau setahu Senja, makna haram itu terhormat. Ah iya, mantap. Senja ya, bagus namanya Senja. Saya jelasin Senja, apa maksud terhormat? 100 buat Senja. Maksudnya gimana? Kenapa haram itu makna secara bahasa itu, makna haram secara bahasa itu terhormat? Maksudnya orang yang meninggalkan hal-hal yang haram itu terhormat. Iya, bagus tuh. Itu tulis tuh. Ya, betul Senja ya. Jadi makna haram secara bahasa, haram secara bahasa itu artinya terhormat. Kan ada Masjidil Haram. Masjidil Haram artinya apa? Tempat Masjid yang terhormat. Ada mahram. Jadi dari haruma yahrumu haroman itu artinya tuh mulia, terhormat. Babi haram tidak? Haram. Yang mulianya, berarti kalau babi haram, berarti babi itu mulia gitu. Bukan. Babi itu mulia, khamar itu mulia gitu ya? Bukan. Pemikiran terbalik itu keliru. Iya, margi babi teh haram mulia, dituang ku abdi. Salah kayak gitu, salah pemikiran kayak gitu ya. Jadi haram itu apa?
orang yang memakan babi itu, kalau dia memakan babi, maka kehormatannya jadi hina. Orang yang mabuk itu, maka ketika dia mabuk, kehormatan dirinya, yang manusia itu adalah makhluk yang terhormat, itu jadi hina, jadi rendah karena mabuknya. Jadi secara bahasa, haram itu artinya terhormat, mulia. Nah, gitu ya. Hati-hati, saat ini banyak orang yang suka menyeleneh-nyeleneh. Kan terhormat, jadi babi teh mulia, maka saya makan. Nah, itu pemikiran nyeleneh kayak gitu. Ya, hati-hati ya. Mahasiswa harus kritis. Masa kayak gitu? Gitu ya. Masa kayak gitu. Jadi haram itu artinya, hurmatun itu artinya mulia, terhormat. Seorang laki-laki itu tidak boleh menikahi ibunya, karena ibunya itu adalah mahramnya. Tidak boleh menikahi anaknya, karena anaknya itu mahramnya. Tidak boleh menikahi mertuanya, karena mertua itu mahramnya. Kenapa? Karena kalau seandainya seorang anak menikahi ibunya, yang harusnya ibunya itu dihormati, ya, maka dia menghilangkan kualitas kehormatan diri. Itu ya, itu secara bahasa kayak, ya. Paham apa yang Bapak terangin? Semoga paham ya. Insya Allah paham. Nah, jadi kenapa Allah mengharamkan seperti al-khaba'is, hal-hal yang buruk? Maaf, di akhirat ada yang haram tidak? Tidak. Ustadz, nanti aja kalau saya sudah di surga ya ngejawabnya. Atau Ira ngejawabnya. Ya, ulangi lagi Bapak tanya. Di akhirat, hammer nanti tetap haram? Tidak. Tidak. Di akhirat, babi tetap haram? Tidak. Tidak. Tuh ya, artinya apa? Artinya manusia itu harus dibatasi. Karena kalau manusia tidak dibatasi, syahwatnya syahwat hewan. Dia akan makan apa saja tanpa ada pengkontrol. Jadi agama inilah yang mengontrol. Ya. Jadi kalau kita ingin mulia, kita ingin tetap terhormat, kita ingin tetap dimuliakan Allah, yang haram-haram itu jangan dimakan. Karena yang haram dimakan berarti tidak langsung dia merendahkan diri, menurunkan martabat diri. Anaknya yang harus dia muliakan jadi mahram kan anak itu. Dia gauli anak itu. Artinya dia merendahkan jiwanya. Ya. Hewan saja tidak mau menggali anaknya. Ya. Yang salah apa? Salah. Hewan saja tidak mau menggauli anaknya. Ya. Masa manusia menggauli anaknya? Hewan aja tidak mau menggauli ibunya. Kenapa babi haram? Karena kalau manusia memakan Ustadz, kenapa babi haram itu? Karena babi itu enak sehingga diharamkan. Nah, itu keliru pemikiran seperti itu. Yang haram-haram sudah diharam, yang enak-enak sudah diharam. Kata siapa? Ya. Orang Kristen aja, orang Nasrani yang diharamkan mereka apa? Seorang pendeta yang diharamkan buat dirinya apa? Menikah, sunah. Bagi pendeta menikah itu haram. Padahal menikah teh enak, sunah gitu ya. Gak kayak gitu juga ya pemikirannya gitu ya. Jadi babi itu haram. Kenapa haram? Karena babi itu punya karakter yang kurang tepat kalau seandainya dimakan oleh manusia. Ya. Babi itu kan, maaf saja, karakter babi kalau kalian lihat di antara binatang-binatang yang, maaf ya, bisa dikritik kalau Bapak salah. Apa? Babi itu kan ketika dia makan apa saja. Masih bisa. Kotoran dirinya aja bisa dimakan. Ya. Kemudian babi itu ketika syahwatnya muncul, dia bisa dengan siapa saja. Dengan induknya, dengan anaknya, bahkan dengan sesama jenis bisa. Babi itu.
dengan sesama jenis itu bisa. Makanya, manusia jangan makan ya, kayak. Karena makanan itu nanti menentukan karakter diri. Siap, Bapak mau nanya. Bapak mau nanya. Bapak nanya ke Fahri Fahri, menurut Fahri mana yang lebih seram? Menurut Fahri mana yang lebih seram? Gajah atau singa? Singa, Ustadz. Hah? Kenapa singa? Harimau A. Ya, karena ada taringnya, Ustadz. Hari gajah Harimau badannya suka lebih ada. gede. Woi, Iya, Ustadz. Ada belalainya, ada cihungnya. Kenapa nggak takut sama gajah? Takut, Ustadz. Hah? Gajah, takut. Takut? Bapak nanya, mana yang lebih takut, ke gajah atau ke harimau? Gajah. Katanya tadi ke harimau. Ini guys istiqomah kayak gini. Ya, ulangi lagi. Menurut kalian, mana yang lebih menyeramkan, gajah atau harimau? Harimau. Kenapa harimau lebih menyeramkan daripada gajah? Karena Gajah itu harimau lebih cepat. pemakan daging. Karena harimau itu agresif. agresif. Pemakan daging. Betul, gajah mau makan kita, ya. Sejahat-jahatnya gajah akan makan kita. Ya. Kenapa demikian? Karena manusia itu diukur dari makanan. Gajah itu terlihat lembut, terlihat kalem. Sekalipun makanannya sayur-sayuran, tanaman-tanaman, badannya tetap aja gede. Padahal kalau kita ingin kurus mah ya harus vegetarian. Makannya harus sayur-sayuran. Jadi kalau Nada ingin kurus itu jangan makan daging, sayur-sayuran aja. Bukti di lapangan sapi itu makan sayur-sayuran ya, rumput-rumputan, anggar we badag gitu ya. Nah, ulangi lagi ya. Gajah itu makanannya sayur-sayuran sehingga dia punya karakternya. Kecuali kalau diganggu baru dia ngamuk gitu. Kambing juga sama. Macan itu kelihatan dia menyeramkan karena makanannya dari yang bernyawa. Ketika makanannya dari yang bernyawa, maka dia akan lebih agresif. Ya. Kucing saja kadang kita takut kalau sekarang kucingnya itu lagi mau menerkam kita. Ya. Nah, makanan itulah yang menentukan karakter. Makanya kenapa Islam itu mengatur umatnya dengan makanan. Hanya boleh makan yang halal-halal, yang thayyib-thayyib, thayyiban halalan thayyiban, ya. Halal dan baik. Kenapa? Karena akan menentukan karakter. Kalau seseorang teramat banyak makan yang subhat, apalagi makan yang haram, maka karakternya sulit untuk dikendalikan. Dia akan melakukan hal-hal yang haram lagi. Kalau banyak makan yang haram, nanti perilakunya akan haram lagi. Gitu. Ya, banyak melakukan yang subhat, nanti perilakunya dekat ke yang haram lagi. Sudah mah doanya tertolak oleh Allah. Ya, kan ada sahabat Rasul yang doanya itu wah khusyuk sekali. Diangkat tangannya, khusyuk sekali, lama sekali. Sampai sahabat yang lain berkata, ya Rasul, kayaknya si Fulan doanya diijabah sama Allah. Kenapa? Khusyuk pisan doanya. Khusyuk sekali. Tapi kata Rasul, makaluhu haramun, masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa'ina yustajab. Makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai pun juga haram. Bagaimana dapat diijab? Itu ya, seperti itu. Oke, ya, jadi makanya kenapa jangan makan yang haram, karena akan menentukan sifat dan karakter. Ya, oke, lanjutin lagi ya. Sekarang dibaca sama Ghazi. Ghazi, tolong baca ayatnya Ghazi An-Naufal. Tahu dulu ya. Ini landasan hukum. Ya, Ghazi. Ya, Pak.
Ya, kelihatan nggak? Kelihatan. So, Sekarang tuh. iya dong. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sama Dan terjemahnya. Sama terjemahnya. wahai Gaji. manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, terima kasih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu perintah. Wahai manusia, makanlah kalian apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Halal itu dari segi zatnya, dari segi caranya, thayyib itu baik. Jadi bagi yang diabetes, ya, bagi yang diabetes, ketika dia makan nasi itu halal, ya, tapi belum tentu thayyib. Karena kalau terlalu banyak makan nasinya, dia akan mendatangkan kemudaratan. Gula itu halal sebenarnya bagi yang diabetes, tapi dia tidak thayyib. Karena kalau makan gula itu, dia akan mendatangkan kemudaratan. Jadi kalau halal itu dari segi zat dan caranya, kalau thayyib itu dari segi efek buat diri kita. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti setan itu memakan apa saja. Mau haram, mau halal, mau khabis, mau thayyib, dia makan apa saja. Ya. Makanan setan itu kan kebanyakan adalah dari apa? Dari tulang belulang dan kotoran-kotoran. Ya. Pernah mendengar kisah, ini nggak tahu riwayatnya apa, sahih atau dhaifnya Bapak belum diteliti hadisnya itu. Ada riwayat, ada setan yang berbadan gemuk, ada setan yang berbadan kurus. Ya. Jadi ada iblis yang berbadan gemuk, ada iblis yang berbadan kurus. Padahal kedua-duanya ini adalah dulunya teman berbaik, teman bercengkrama. Lama tidak bertemu, puluhan tahun, takdir dipertemukan kembali. Kemudian si setan yang gemuk ya merasa iba terhadap saudaranya setan yang kurus. Aduh, kamu ini kenapa kurus sekali? Matamu sudah ke dalam kayak gitu, badanmu kurus kering tinggal tulang. Kenapa? Padahal dulu kamu itu sangat gagah, kamu sangat kuat. Kenapa kamu kurus ke sisa kayak gitu? Kemudian setan yang kurus berkata, adik kamu kenapa menjadi gemuk kayak gitu? Badan kamu besar, perut kamu buncit, terus pakaian kamu bagus. Padahal dulu kamu kurus, tak jauh berbeda dengan saya. Ya. Apa resepnya saya ingin seperti kamu, kata yang kurus. Berbalik bertanya si setan yang gemuk itu, sekarang kamu kenapa kurus kayak gitu? Akhirnya si setan yang kurus menjawab, bagaimana saya mau gemuk? Karena Tuhan yang saya temani, manusia yang harus saya goda adalah orang yang soleh. Ketika dia makan, dia baca basmalah. Bagaimana saya bisa ikut makan dengan dia? Akhirnya saya menjauh. Ketika dia minum, dia baca basmalah. Saya ingin minum, nggak bisa sama dia. Akhirnya saya menjauh. Ketika dia mau tidur pun juga, dia baca basmalah. Semakin terus menjauh.
aku kelaparan, kehausan, kedinginan. Mana bisa aku bahagia? Karena setiap manusia yang aku goda, dia selalu mengucapkan nama Allah. Itu jawaban si guru. Ketika si guru, oh alhamdulillah, untung manusia yang harus aku goda mah, dia mah bukan orang soleh. Dia makan, aku ikut makan. Dia minum, aku ikut minum. Dia tidur, aku ikut tidur. Sehingga badanku menjadi besar kayak. Nah itu kisahnya ya. Kalau kalian nanya, Ustadz itu riwayat siapa? Nah, Bapak kasih jawab. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjutin. Zid, masih terus lanjutkan ayatnya Zid. Halo. Halo Ustaz. Ya lanjutin ayatnya. Uhilla lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyara wa hurrima alaikum sayyidul barri ma damtum huruma wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih ya. Jadi dari ayat ini dihalalkan bagi kalian hewan buruan laut, saydul bahri, wa ta'amuhu mata'ul lakum, dan makanan yang berasal laut sebagai makanan yang lezat bagi. Kemudian wa hurima alaikum saydul bahri madumtu huruman, dan diharamkan atasmu hewan darat selama kamu sedang ihram. Jadi ketika kita sedang menggunakan kain ihram, itu tidak boleh kita berburu. Ya. Jadi kita melaksanakan ibadah ke tanah suci sedang menggunakan kain ihram tuh, putih-putih gitu ya. Maka kita tidak boleh berburu. Merpati itu halal. Gitu ya, bisa kita tangkap. Apalagi di Arab banyak merpati. Tapi kalau seorang sedang ihram, maka dia tidak boleh berburu. Ya. Oke, lanjutin ya. Kemudian ini surat Al-Mu'minun. Lanjutnya biar cepat ya. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholih inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan, sungguh aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, oke, halal secara zati. Halal secara zati. Tolong dibaca sama Niken. Baca Niken. Halal secara zatnya. Contohnya seperti bangkai, darah, dan babi secara tegas diharamkan oleh Allah. Selanjutnya, semua binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan hukumnya haram. Disamakan dengan bangkai, termasuk binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar. Tidak boleh ikut disembelih dan dikonsumsi oleh manusia. Ya, kayak tiren ya. Ayam yang mati kemarin. Nah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Halal secara zat. Ya, jadi zatnya itu harus halal. Tidak boleh yang haram. Ya, bangkai, kemudian babi, ya. Nggak boleh. Dan halal secara proses. Maka teruskan. Niken. Dua, halal cara memprosesnya. Makanan yang halal tetapi bila diproses dengan cara yang tidak halal, maka menjadi haram. Memproses secara tidak halal itu bila dilakukan Ya, satu.
1. Penyembelihan hewan yang tidak dilakukan oleh seorang dengan tidak menyebut atas nama Allah yang menggunakan pisau yang tajam. 2. Menyembelih hewan yang jelas-jelas diperuntukkan atau dipersembahkan kepada berhala atau sesaji. 3. Karena darah itu diharamkan, maka dalam penyembelihan darah hewan yang disembelih harus keluar secara tuntas, dan urat nadi leher dan saluran napasnya harus putus dan harus dilakukan secara santun menggunakan pisau yang tajam. Ya, terus masih. Terus daging hewan yang halal. 4. Daging hewan yang halal tercemar oleh zat haram yang tidak halal menjadi tidak halal. Pengertian tercemar di sini bisa melalui tercampurnya dengan bahan tidak halal berupa bahan baku, bumbu atau bahan penolong lainnya. Bisa juga karena tidak terpisahnya tempat dan alat yang digunakan memperoleh bahan tidak halal. Ya, paham nggak ini? Jadi maksudnya kalau ada bezana yang bekas babi itu tidak boleh kita gunakan. Ya. Atau bekas arak nggak boleh. Ada gelas itu bekas arak, kemudian kita gunakan gelas itu nggak boleh. Ya. Rasul memerintahkan harus cuci sampai bersih. Oke, terus nih Ken. 5. Adapun ikan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut semuanya halal, walaupun tanpa disembelih, termasuk semua jenis hewan yang hidup di dalam air. 6. Selain yang tersebut di atas, ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh sementara pendapat ulama, namun dasarnya masih mengundang perbedaan pendapat. Ya. Terus, nah ini, ada yang ditanya nggak yang ini? Paham ya? Pahamlah, semudah gampang ya. Hal-hal yang halal cara memperolehnya. Sama Ayu Fitriani. Halal cara memperolehnya. Mengkonsumsi makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal berarti tidak halal secara spiritual. Akan sangat berpengaruh negatif terhadap kehidupan spiritual seseorang. Darah yang mengalir dalam tubuhnya menjadi sangar, sulit memperoleh ketenangan, hidupnya menjadi beringas, tidak pernah mengenal puas, tidak pernah tahu bersyukur, ibadah dan doanya sulit diterima oleh Tuhan. Ya itu ya, efek negatif dari yang haram. Terus. 4. Minuman yang tidak halal. Semua jenis minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk minuman yang tercemar oleh zat yang memabukkan atau bahan yang tidak halal, yang banyak beredar sekarang berupa minuman beralkohol. Ya, paham ya? Insyaallah. Terus, tahrim al-khaba'is. Tahrim al-khaba'is. Makna habit, turunan kata dari habutsa. Yahbutsu hubsan diartikan sebagai sesuatu yang rusak, buruk, dan tidak menyenangkan. Rupanya al-habits juga mencakup makna barang yang najis. Nabi bersabda, ini teh apa ya Ustaz? Ida. Bentar ya. Bentar. Ida balagho. Ida balagho. Ida balagol ma'u. Balagol ma'u. Aduh, afwan Ustaz juga. Ketika air mencapai 2 kula, ida balagol ma'u kulatain lam yahmil khabasa. Ketika air telah mencapai, ini juga harus ditranslate lagi. Ketika air telah mencapai 2 kula, idza balagol ma'u kullatain lam yahmil khabasa, maka ia tidak mengandung najis. Itu maksudnya. Terus kata al-habats di atas dipahami sebagian ulama dengan makna najis, karena najis merupakan sesuatu yang buruk
dan kholbat, maka ia haram. Lanjut ya. Sementara di antara dalil yang mengharuskan bebasnya barang konsumsi dari unsur yang berbahaya, firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu biaidikum tulqu biaidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Surat An-Nisa ayat 29. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa segala yang habis atau membahayakan diharamkan dikonsumsi dan dimanfaatkan. Ya, paham ya? Terus, bahaya konsumsi yang haram. Terus, bahaya konsumsi yang haram. Konsumsi barang halal dan baik berpengaruh positif pada kejernihan hati dan dikabulkannya doa dan diterima ibadah oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, makanan haram akan menghalangi diterimanya doa dan ibadah. Allah berfirman, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 51. Iya, itu ya. Jadi makanan haram itu akan mempengaruhi terhadap pikiran dan ijabahnya doa. Terus selanjutnya, Teh. Larangan mengikuti langkah setan. Yang dimaksud langkah-langkah setan adalah segala cara dan upaya setan untuk menyesatkan para pengikutnya. Di antara contoh langkah setan adalah yang pertama, bahirah. Yang kedua, saibah. Yang ketiga, wasilah. Dan yang keempat, ham. Ya, ham. Basirah, saibah, wasilah, dan ham. Terus ini ayatnya. Langsung terjemahnya aja. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 103, yang artinya Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Iya. Nanti apa gitu bahiro, saibah, wasilah, dan ham itu dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Terus Teh. Kriteria thayyib dan khabits. 1. Harus clear bahwa barang yang thayyib itu dinilai halal dan tidak diharamkan oleh nas secara tegas. Yang kedua, perihal thayyib dan habits diukur dari persepsi orang Arab, relevan jika dipahami bahwa bangsa Arab adalah kalangan yang paling mengerti seputar halal haramnya dalam Al-Quran karena ayat-ayat tersebut berbicara pada mereka. Yang ketiga, penilaian baik dan buruknya barang konsumsi dapat dinilai dari analisis rasio maupun ilmu pengetahuan. Ya, itu ya kriteria yang baik. Nah, udah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini tadi sama dibacakan. Harus clear bahwa barang yang thayyib itu dari halal dan tidak diharamkan oleh nas secara tegas. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Ya. Perihal thayyib dan khabais diukur dari persepsi orang Arab. Relevan jika dipahami bahwa bangsa Arab adalah kalangan yang paling ngerti seputar hal haram dalam Al-Quran. Penilaian baik dan buruknya barang konsumsi dapat dinilai dari analisis rasio maupun ilmu pengetahuan. Nah itu slide yang sudah Bapak coba tampilkan. Enggak, bisa ada yang mau menanggapi atau sedikit
mau didiskusikan? Coba serahkan lagi ke Nopal. Nah, Coba. Mangga, di sini ada Teh Siti Mariam. Boleh di-unmute. Sok Teh Siti. Itu yang angkat tangan ya? Iya. Siap. Ustadz, izin bertanya. Mangga, Teh Siti ya. Ya. Nah, nanti yang bertanya juga di ini ya, di chat ya, biar Bapak ini bisa nilai juga. Gimana Teh? Kalau hukum makanan gitu yang suka dipakai buat sedekah bumi gitu, itu hukumnya gimana? Tapi di judulnya katanya niatnya bukan untuk sajen, niatnya dibawa ke pemakaman, ke leluhur untuk didoakan gitu, tapi nantinya dibagikan ke masyarakat, itu hukumnya gimana? Ya, oke. Itu ya, siap. Sok, siapa lagi? Teh Senja. Atau siapa lagi, Sok? Tergantung sama ini aja, sama Bismillah, Ustadz. Nopal dipilih-pilih. Enggak. Ustadz izin bertanya. Ya. Kan di Al-Maidah ayat 5 ada ayat yang menerangkan makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Nah, kenapa makanan sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan, Ustaz? Ya. Kasih ya, udah ya. Oke, siapa lagi? Azra Umi Hanun, enggak? Iya, bismillah. Izin bertanya, Ustaz. Ya, Tadi mangga. kan katanya semua hewan yang hidup di air maupun dari laut atau tawar itu kan halal ya, Ustaz. Nah, kalau misalkan kayak buaya itu kan hidupnya di dua alam, haram ya, Ustaz. Terus kalau misalkan kayak hiu, terus ya hewan-hewan buas yang emang hidupnya di dalam air full gitu, itu haram apa halal, Ustaz? Ya. Siap. Oke. Satu lagi ya. Ai, Komisah. Mangga Teh Ai. Ai mau tanya atau gimana? Ya, itu dulu, 3 aja dulu atau ya? Terdengar, Ustaz? Oh iya, sok. Mangga Teh Ai. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Mangga. Mengenai makanan yang halal kan ada dengan cara prosesnya. Nah, itu pernah nyaksiin orang teh nyembelih kambing. Pernah dengar katanya kalau nyembelih kambing itu harus dengan cara sekaligus ya pisaunya. Nah, pas kesempatan kali itu mungkin orang yang menyembelih pertama itu masih belajar. Terus diterusin sama orang yang kedua, apakah itu hukumnya tetap halal dimakan atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya. Menyembelih kambing ya. Oke, di musim kurban biasanya. Ya, terima kasih ya. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Semoga Bapak bisa ngejawabnya. Ini antum sekalian kritis ya, Bapak. Kenapa Bapak semangat untuk belajar mahasiswa? Karena bagi Bapak semakin kritis itu semakin bisa menambah keilmuan Bapak ya. Terima kasih nih, pertanyaannya super semua ya. Bagaimana makanan yang untuk sedekah bumi? Ya, untuk sedekah bumi yang hasilnya nanti makanan itu disedekahkan juga ke masyarakat, ya, ke masyarakat. Yang tujuannya adalah supaya lebih berkah, kemudian supaya lebih banyak hasilnya lagi, kemudian juga supaya aman gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita makan dari sedekah bumi itu. Bagaimana makanan yang kita makan? Ya, Bapak ulangi lagi tadi yang di-share-nya. Berkaitan dengan
hukum memakan makanan yang sedekah bumi. Ada keterangan lain yang menjelaskan bahwa hurimat alaikum, ayat yang lainnya, hurimat alaikum, dalam surat hurimat alaikum maitata wadama walah mal khinjir wa ma ufila bihi li ghairillah. Ya, di dalam Quran surat Al-Maidah. Hurimat alaikumul maitatu, hurimat alaikum wadamu walah mal khinjir wa ma ufila bihi li ghair. Diharamkan atas kalian bangkai, dam, darah, hurimat alaikum maitatu wadamu walah mal khinjir, yang ketiga adalah daging babi, yang keempat wa ma uhila bihi li ghairillah, dan sesembelihan dan makanan-makanan yang tujuannya bukan atas nama Allah. Nah, nanti Siti ya yang berusaha bertanya, apakah sedekah bumi ini ya termasuk kepada yang keempat, wa ma uhila bihi li ghairillah? Kalau sedekah ini maksudnya wa ma'uhila bihi li ghairillah, maka memakannya, kemudian menyembelihnya, merayakannya, itu haram hukum. Itu. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau dia diduakan. Ya. Kalau mau berkurban, kurban gitu ya. Kalau maksudnya itu sedekah bumi itu maksudnya berkurban, tentu saja harus sesuai dengan yang disyariatkan. Bapak mau nanya, kalau sedekah bumi itu ibadah bukan? Bukan. Bukan. Hah? Bukan. Bukan. Kalau bukan ibadah, ya, misalnya hanya untuk wisata misalnya. Dari mana asalnya? Sedekah bumi itu kebiasaan. Hari kebiasaan itu ibadah bukan? Bukan. Dari ibadah juga. Asalnya ibadah, gitu ya. Kalau di ini diruntut gitu ya, kalau diruntut itu asalnya ibadah dari orang-orang animisme dinamisme, orang-orang yang percaya kepada animisme dinamis, bahwa di alam ini ada sebangsa jin, ada sebangsa nenek moyang. Seperti kan sedekah bumi kebanyakannya kalau di lautan gitu ya, itu kan buat Nyi Roro Kidul gitu, suka dengar kayak gitu ya, ya terus Nyi Roro Kidul, terus siapa lagi? Ratu Pantai Selatan, terus pokoknya kayak gitu ya. Dewi Sri kayak gitu. Nah, itu kan ibadah. Ya, itu ibadah. Sehingga itu ada Sri namanya. Tapi ini mas Sri Solehah ya, insya Allah. Jadi kalau seandainya sedekah bumi itu melanjutkan tradisi nenek moyang kita yang adalah ada unsur animisme, dinamisme, maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Wa ma uhila bihi li ghairillah. Itu surat Al-Baqarah di ayat surat Al-Maidah. Ya, wa ma uhila bihi li ghairillah. Makanya kenapa kita harus menghindari, sekalipun Ustaz, ini mah dalam rangka budaya. Betul, rangka budaya untuk wisata. Tapi kalau wisata yang dapat mengikis ketauhidan, maka wisata itu bisa menjadi haram. Ya, karena Bapak sering lihat gitu ya, Ustaz, eta kan sudah suka lihat kalau di Cirebon, kalau di Surakarta, di Solo gitu ya, ada sedekah bumi itu pas Maulid atau pas 1 Muharram, pas bareng 1 Muharram. Sehingga
si airnya diperebutkan, kemudian si buah-buahnya tuh direbutkan. Nah, hati-hati. Bisa jadi itu adalah kemusyrikan. Yang Islam itu sangat tegas bahwa tidak boleh melakukan amal-amal yang dapat menghilangkan nilai ketauhidan. Ya, kalau sampai saat ini Bapak sih masih berkesimpulan sedekah bumi itu termasuk di antara syirik sebagaimana di jadi niatnya bagus karena untuk mendatangkan keberkahan, kemudian nanti hasilnya disedekahkan kepada warga. Niatnya bagus. Tapi niat bagus, kalau caranya dengan cara yang tidak bagus, belum tentu betul. Ya. Kalau Robin Hood bagus tidak? Tahu bagaimana Robin Hood? Mencuri Robin Hood kan mencuri dari mana? Mencuri dari siapa? orang kaya. Dari orang kaya. Orang zolim itu dicuri sama Robin Hood, kemudian si harta curiannya dibagikan ke masyarakat. Menurut kalian bagus nggak Robin Hood itu? Bagus niatnya salah Caranya salah. Bagus tapi caranya Ya. salah. Seperti orang gini, mau nyumbang masjid dengan uang korupsi. Mau ibadah umroh dengan cara nyuri. Diterima tidak umrohnya? Diterima nggak ibadah membangun masjid? Tidak. Ya, karena yang thayyib itu tidak boleh dicampur-campur. Kalau dalam bahasa Indonesia itu air sebelangga tercemar oleh nila setitik itu ya. Jadi air satu belangga itu rusak karena satu tetesan dari hal yang haram. Itu ya. Jadi Bapak masih berkesimpulan bahwa sedekah bumi itu termasuk hal yang syirik yang dapat mengikis keimanan. Ya. Dan sekarang harus hati-hati sekarang itu ya. Sekarang itu banyak sekali upaya-upaya membenturkan budaya dengan syariat. Ya, sengaja dibentur-benturkan budaya dengan syariat. Ini ada budaya untuk menarik wisata, tapi budaya itu yang menyalahi syariat, tentu saja Muslim yang taat itu dia akan berusaha untuk menghindarinya. Ya, itu ya Teh Siti ya. Kemudian pertanyaan dari Sinja. Kalau ada yang nanya lagi, Raisan lagi ya. Tesri, ada yang mau ditanggapi Tesri? Raise hand dulu ya. So, Tesri, bagaimana tanggapan Tesri? Bagus nih ada raise hand. Jadi Bapak tahu siapa yang nanya. So, Tesri. Mau bertanya, Ustadz? Ya, mangga silahkan. Ya, Meli pernah mendengar hadis yang bahwa hyena itu dihalalkan ya Ustadz, atau anjing hutan. Mohon penjelasannya Ustadz. Oh, hyena anjing hutan dihalalkan. Iya Ustadz, pernah mendengar hadisnya, membaca hadis. Oke. Itu ya, sebentar. Hyena. Ya. Nanti dulu ya, sekarang ke Siti dulu, ke Senja. Dalam Quran surat Maidah ayat 5, makanan ahli kitab itu boleh ditamakan. Ya. Wa uhilla lakum to'amukum hilulakum. Gitu ya. Jadi to'amukum, redaksinya gitu ya. To'amukum, gimana? To'amu ahli kitab. Lazina utul kitabah hilulakum wa to'amukum hilulakum. Ya, itu ayatnya ya. Wa to'amul lazina utul kitabah hilulakum wa ta'amukum hilulakum. Nah, makanan-makanan ahli kitab itu sembelihan ya, dalam hal ini sembelihan. Sembelihan ahli kitab itu halal. Selama bukan dalam ranah ibadah mereka. Ya, jadi dipagarinya bukan dalam ranah ibadah. Sekalipun tidak membaca basmalah, ya sekalipun
Ahli kitab baca bismillah, kita enggak. Ya. Contohnya apa gini? Misalnya senja pergi ke Eropa. Senja pergi ke Jerman misalnya teh, untuk mencari gaun pengantin atau di foto wedding di Jerman gitu saja itu, atau di Perancis di Menara Eiffel supaya nanti pas nikahan teh ya foto weddingnya itu di bawah Menara Eiffel ya. Di Perancis itu kan tidak semuanya, apakah mau puasa terus atau saja mau bekal ayam dari Bandung dari sini gitu ya untuk makan ke sana, tentu saja sulit ya, akan mungkin lah kayak gitu zaman sekarang ya. Pasti kan kita memakan makanan mereka yang simpel kan, membeli ya. Nah, kita kan tidak tahu mereka bagaimana menyembelihnya, sehingga Quran tadi dijelaskan surat Al-Maidah ya. Jadi makanan-makanan yang sesembelihan yang dilakukan oleh ahli kitab itu adalah halal bagi, selama bukan dalam ranah ibadah. Tapi kalau ranah ibadah, misalnya mereka ada Natalan, ada acara Natalan, kemudian disembelih ayam, sembelih apa, terus kita makan, maka haram. Ya, jadi sembelihan kita itu sama ahli kitab itu tetap. Nah, seperti halnya nanti kasusnya ketika seorang ahli kitab misalnya nikah dengan sesama ahli kitab lagi nikah, kemudian dia mau dia masuk Islam tuh, sudah nikah puluhan tahun, sudah punya anak, masuk Islam, apakah harus nikah lagi? Halo, udah puluhan tahun nikah, apakah harus nikah lagi? Halo, tentu enggak ya, enggak usah nikah lagi karena diterima nikah juga ya. Jadi ahli kitab yang sebenarnya, namun nanti ada ikhtilaf ya, ini masih ikhtilaf sebenarnya. Jadi ada yang menyebutkan ahli kitab yang mana Ustadz? Apakah ahli kitab yang saat ini atau ahli kitab zaman Rasul dulu? Karena ahli kitab zaman Rasul dulu mah lebih banyak sesuai dengan syariat Islamnya. Nah, karena ayat Quran tidak menyebutkan ahli kitab apakah yang dulu atau yang sekarang, sehingga al-ibratu bi lafzi la bi sabab. Jadi kesimpulan hukum itu dilihat dari keumuman lafaz ahli kitab, mau yang dulu atau mau yang sekarang, selama dia mempercayai Taurat dan Injil berarti dia ahli kitab. Itu ya. Ya Allah Allah. Itu masih ranah ikhtilaf ya. Sekarang Azra Umi Hanun. Bagaimana dengan hukum buaya? Yang buaya itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Urimat alaikumul maitatu wadamu walam hijir wa ma'uhila bihi lighairilah. Gitu kan ya? Hanya 4 saja. Darah, bangkai, daging babi, dan sesembelihan bukan atas nama Allah. Bagaimana buaya? Krokodil, ya, tidak disebutkan. Masuk kepada yang haram tidak? Halo, yang suka buaya di sini ada yang suka buaya? Nggak ada. Hah? Atau mata buaya? Roti buaya. Roti buaya. Bapak waktu disunatan dibikinin roti buaya atau haram roti buaya ya? Ketika di hitam itu ada roti buaya ya. Nah, buaya ini masuk ke dalam ranah al-makruhat. Karohatu tanzi. Jadi kalau ayat Al-Quran 4 menyebutkan, kalau hadis Rasul mah ditambah 1 yang hidup di 2 alam, 2 yang memiliki taring. Nah, yang hidup di 2 alam atau yang memiliki taring itu Rasul diharamkan, tapi tidak bisa jadi haram secara mutlak. Kenapa? Karena Rasul tidak boleh menambah syariat. Sehingga karena Al-Quran hanya menyebut 4,
Sehingga yang bertaring dan yang hidup di dua alam masuk kepada karahatut tanjih namanya. Jadi karahatut tanjih itu perkara makruh yang harus dihindari. Selama masih ada ayam, selama masih ada kambing, selama masih ada sapi, kenapa harus cari-cari buahnya? Gitu ya. Nah, manusia mah kadang suka nyeleneh-nyeleneh seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa lagi yang hanya ada buaya, ya dimakan gitu buaya ya. Kayak di Islam mah yang haram pun juga bisa halal selama ada unsur darurat. Itu ya. Jadi makruh tanjih tidak sampai ke haram. Itu buaya. Nah, bagaimana selain hiu? Hiu itu tidak diterangkan di dalam semua binatang yang di laut, ya, binatang yang di laut itu hadisnya gitu ya. Hadisnya seperti ini. Ya Rasul, Rasul ditanya, ya Rasul, saya sedang di dalam perjalanan di laut. Wa nahmilul ma'a qalil, dan kami membawa air yang sedikit. Ana tawaddau anha, ya Rasul, bolehkah kami wudu dengan air laut itu? Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, boleh kami wudu dengan air laut itu? Siapa Jikri? Rasul menjawab, hillu maitatuhu, tohrun ma'uhu wa hillu maitatuhu. Jadi suci airnya dan halal bangkainya. Jadi air laut itu suci airnya, Siapa Jikri? halal bangkainya. Siapa? Artinya air binatang laut itu sekalipun bangkai halal. Ada anjing laut? Ada. Halal anjing laut, yang suka sama anjing laut mah silakan saja. Ayah buaya laut, kalau ada buaya laut halal itu. Ya. Jadi semua binatang laut itu statusnya jadi halal. Itu ya. Dengan ayat Al-Quran itu, dengan hadis itu. Jadi tohrun ma'uhu hilu maitatu. Suci airnya, halal bangkai. Itu ya. Jadi air laut mah. Sekarang bagaimana kalau menyembelih ini air komisor? Bagaimana kalau menyembelih hewan? Ketika kurban kan banyak yang amatir atau ada orang yang berkurban, karena kalau yang berkurban afdoliyahnya kalau menyembelih oleh dirinya. Jadi kalau niken berkurban, ya, niken teh berkurban domba. Kalau bisa sih dombanya disembelih sama niken, ya. Disembelih itu lebih afdol itu, ya. Jadi terasa itu, ya Allah, Allahumma taqabbal minniken wa ahli niken, gitu ya. Ya Allah, terima kurbanku dari niken dan keluarga niken. Itu lebih afdol, ya. Jadi jangan sama yang lain, ya. Allahumma taqabbal, ya Allah, terimalah kurbanku, kan Rasulullah gitu. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahli Muhammadin, itu ketika kurban itu. Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Jadi kalau seandainya putri kurban, ya dengan sendirinya gitu. Cuma kan tidak semua orang yang berani seperti itu. Ada laki-laki juga, ya, badannya gemuk, gede, suruh nyembelih, dia lari duluan, ya. Jadi tidak semua mental itu, ya. Nah, ada sekarang ketika nyembelih itu memang afdoli. Jadi adabiah menyembelih itu pertama dengan alat sembelihan yang tajam. Sekali sembelih langsung langsung putus si urat ininya, kerongkongan sama urat napasnya. Nah, itu afdoliyah. Semakin cepat si hewan itu mati, itu lebih bagus. Kenapa demikian? Karena supaya meringankan rasa sakit. Sekarang bagaimana Ustadz? Anu punyanya teh acan parat, dah kaburu pingsan ti heula. Ketika nyembeli dia nggak kuat, nyembeli sapi gitu sampai pingsan dia, aduh bahaya ya. Sedangkan
Kan ada adabnya ketika nyembeli. Bapak pernah sampai sehari nyembeli sapi 8 ekor. Ya. Kenapa ketika itu? Karena Bapak diminta. Pokoknya yang nyembeli hanya ustadz, tidak boleh yang lain. Kan kalau sama jagal itu seringkali kita tidak tahu si jagal itu baca basmalah tidak. Jagal itu kan targetnya semakin banyak semakin bagus. Sehingga jamaah itu komplain, saya nggak mau pokoknya harus sama ustadz. Jadi bapak sampai nyembeli 8 sapi. Ya. Sembeli, luar biasa. Nah, ada orang yang nggak kuat di tengah-tengah pingsan duluan. Aduh, kumahai. Masa dibiarin atau kasihan? Ya. Sehingga boleh dilanjutkan. Ya. Selama belum mati. Caranya selama belum mati. Jadi kalau si sapinya itu masih belum mati, kemudian masih ada urat leher yang belum putus, kan 3 urat leher itu ketika harus 3 urat leher yang putus. Maka dilanjutin aja memutuskannya. Ya. Tapi kalau sudah mati, nah itu bisa jadi bangkai. Itu ya, hati-hati. Jadi ketika kurban, Bapak selalu keras itu kepada yang penyembelih gitu ya, petugas. Kalau belum mati itu kadang suka ada yang ditojos dulu. Nggak boleh. Kasihan. Ya, kasihan. Jadi nggak boleh ada kezaliman. Jadi kalau ada yang nyebut umat Islam mah teroris, umat Islam mah tidak toleran, umat Islam mah kejam. Orang yang itu dia nggak paham Islam. Kenapa nggak paham Islam? Islam mah ke binatang saja, nggak boleh berbuat zolim, apalagi ke manusia. Kalau ada orang Islam yang membakar gereja, dia membom gereja, dipertanyakan kemuslimannya. Karena Rasul juga nggak pernah sampai dalam ketika perang kan nggak boleh dihancurkan gereja. Ada sahabat perempuan Rasul, kata Rasul, dia masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Karena dia pernah mengikat seekor kucing, yang kucing itu mati kelemasan karena tidak dikasih makan. Dia masuk neraka. Ada seorang wanita nakal, ku Rasul dia ahli surga. Kenapa? Karena ketika dia kehausan, dia ambil air ke bawah, ketika ke atas, kemudian dia lihat anjing yang kehausan, dia ambil lagi ke bawah air, sampai anjing itu hidup. Kata Rasul, dia ahli surga. Sekalipun dia itu seorang pembuat maksiat. Jadi keliru orang yang menyebutkan bahwa Islam itu bengis, tidak toleran. Keliru sekali. Ke hewan saja kita harus berlaku adab, apalagi ke sesama manusia. Ya. Kemudian ini Haina Asri nanya, Ustaz, ari Haina teh halal haram sepengetahuan Bapak ya? Haina memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi kalau ada yang menyebutkan haina itu halal, Bapak belum menemukan dalilnya. Kalau tadi ada yang menyebutkan ada hadisnya, Bapak belum menemukan. Yang jelas, yang halal dalam Al-Quran itu 4 tadi. Maitata, wadama, walamal hinjir, wama uhira dikoiriha. Ya, selebihnya itu adalah yang hidup di 2 alam, yang bertaring, maka dia termasuk yang makruh. Rasul saja tidak mau memakan biawak. Ya, Rasul tidak mau makan biawak. Makruh. Karahatut tanji. Kenapa? Karena biawak itu tidak layak dimakan oleh seorang yang soleh seperti Rasul. Ini banyak yang raisen ya, tapi waktunya ini sudah jam 2:30. Gimana? Ini aja ya, di Japri aja atau di grup aja. Ya. Oke. Terima kasih nih, berarti responnya bagus ya. Ke Fahri, Putri, Niken, Anissa, kemudian yang nanya-nanya lagi. Di ini aja dulu ya. Ditanyanya nanti di grup aja. Nanti kalau Bapak bisa jawab aja. Ya. Waktunya udah habis tuh, udah jam setengah 3. Itu aja ya. Ya, maaf ya. Nanti tanya di grup aja. Ya, Bapak serahkan lagi ke Noval ya.
mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa lebih semangat untuk terus belajar ya. Mohon maaf ya. Baik Ustadz. Oke baik. Ya. Langsung aja ya. Yang bisa on cam, boleh di on cam kan terlebih dahulu. Oke. Perhatian. Siap. Siap. Duduk siap, gerak. Alhamdulillah pembelajaran kita pada sore hari ini telah selesai. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang telah kita kerjakan dan apa yang kita pelajari saat ini ya. Nah, maka dari itu mari kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istirahat di tempat, gerak. Alhamdulillah. Allah. Ya, terima kasih ya atas atensinya. Mudah-mudahan antum sekalian menjadi seorang dai ilallah semua. Amin, amin. Ya. Oke, Bapak izin dulu ya karena Bapak harus siap-siap untuk sholat asar. Terima kasih. Tolong ya, amin amin. Tolong kelompoknya dibikin lagi ya sama Nova. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Alicia tak kecil. Sok mangga boleh live. Nah, hafal di urang mah lain live ngadon N. N